Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah nabiyur rahmatilladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya rabbal. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali Allah masih mengizinkan kita untuk berusaha menambah amal ibadah kita, insyaallah juga ilmu dan iman kita, dengan mengkaji sabda Rasulullah yang terhimpun di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini ya. Yaitu yang disepakati oleh perawi besar Bukhari dan Muslim ya. Sebuah niat baik kita menambah ridhonya, rahmat dan barakahnya, juga semoga menjauhkan kita dari musibah dunia maupun azabnya di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah sampai babu fadhail Isa alaihissalam ya. Dan saya kira sudah siapa ya 1528 sekarang ya. 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 Intinya yang lalu hadis 1527 ya. Tiap bayi yang lahir itu pasti akan mendapatkan sentuhan setan ya. Itu maksudnya sentuh untuk digoda. Tiap bayi yang lahir, sehingga waktu lahir teriaknya itu ternyata menurut hadis Rasul, teriaknya, nangisnya waktu itu karena sudah langsung disambut oleh setan, kira-kira begitu ya. Kecuali dua makhluk, yaitu Maryam wabniha, yaitu ibu Maryam berserta putranya, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Mengapa kok itu? Dan kisahnya memang di dalam surat Ali Imran itu ya. Maryam berdoa, fa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh aku akan memperlindungkan yang akan lahir dariku ini kepadamu ya Allah dari godaan setan. Maka Allah mengabulkan itu ya, khusus Nabi Isa dan juga ibunya Maryam ya, dibebaskan dari sentuhan awal setan ketika lahir. Termasuk Rasulullah. Oh, ini nggak ada pengecualian, nggak ada Pak. Hadis ini ya, hanya 2 orang itu. Ya. Jadi ini juga bisa kita ikuti ya. Kita ikuti yang bari mau
mau punya putra misalnya, ini uidzuhu ya minasyaitonir rajim. Kalau itu laki, kalau perempuan ini uidzuha bika wa dzurriyyatan, anak turunnya minasyaitonir rajim. Ya, 1528 haditsu Abi Hurairah. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq. Isa anaknya Maryam itu ya pernah melihat seorang laki yang yasrik. Apa yasrik itu? Yang mencuri. Yasrik. Faqalalah, maka dia pun berkata kepada orang yang mencuri tadi, asyarakta, apakah kamu mencuri? Qal, ternyata orang itu menjawab, kalla, tidak, aku enggak mencuri. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Ternyata bantahnya sekaligus dengan sumpah menggunakan nama Allah. Jadi artinya dia bersumpah tadi, menjawab itu setelah bersumpah. Hanya ini kalimatnya dibalik saja. Wallahi enggak, sebenarnya begitu ya. Faqala Isa, amantu billah. Nabi Isa pun berkata, aku telah beriman kepada Allah. Wa kadzabtu aini. Kemudian aku pun mendustakan mataku. Apa kira maksudnya ini? Jadi karena tadi itu yang mencuri menggunakan nama Allah, maka Nabi Isa menyalahkan matanya. Jadi dengan kata lain, karena berani bersumpah ya, kalau dia ternyata melanggar itu berarti dia yang harus menanggung dosanya. Sementara dia menyalahkan barangkali mata kami yang enggak benar, jadi menyalahkan dirinya karena kayak positif saja. Amantu billah wa kadzabtu ain. Aku percaya kepada Allah tadi, yang nama Allah kau gunakan sumpah untuk mengelak tadi. Dan lebih baik saya menyalahkan mataku yang salah. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Anbiya. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Anbiya, para nabi, bab wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingat-ingatlah atau sebutlah dalam kitab Al-Quran itu seorang manusia yang namanya Maryam itu. Apa? Nggak tahu, nggak ada ceritanya Pak sih ya, kata ya. Dia ngaku. Apa? Curinya kan ngaku. Nggak ngaku. Iya. Nggak ngaku. Kalla itu tidak kan dijawabnya. Kalla itu lebih tegas dari la saja, lebih kuat. Ya, jadi seakan-akan menghindarkan dari menuduh orang, saking hati-hatinya siapa? Isa ya. Nabi Isa alaihissalam itu lebih baik saya menyalahkan mataku saja. Karena apa? Yang tadi yang dilihat itu berani bersumpah menggunakan nama Allah. Jadi apa namanya? Ya, dikatakan saya ngalah karena kamu
kamu yang berani bersumpah. Bersumpah itu kalau sumpahnya sumpah palsu, ya, al-yaminul ghamus dalam hadis itu, ya risikonya sangat berat, mesti ancamannya api neraka. Ya, tapi di negeri ini dianggap enteng sumpah palsu ya. Berikutnya, kalau dilihat amal sunnah bisa berkata, maka jatuh ini. Apa? Tapi yang lihat disalahkan dirinya. Ya, ya. Jadi lebih baik saya tidak menuduh orang gitu ya. Aku adalah mataku aja yang salah gitu ya. Ya. Seolah-olah kalau lihat kata-kata ini berarti mencuri tadi Pak, betul-betul mencuri. Enggak sesuai. Gimana? Ya. Kalau dilihat maka jatuh ini berarti yang bohong. Iya. Nyalahannya awake dhewe gitu loh. Daripada saya nuduh orang sudah berani bersumpah kok gitu ya. Ya. Itulah salah satu sifat seorang nabi. Nah, Maryam sendiri makanya tadi kan sudah disumpah aku perlindunganmu kepada anakku ya. Ini u'idzuha bika wa dzurriyyata minas dan anak turunnya. Jadi kalau sudah di bawah perlindungan Allah diserahkan pada Allah, gampangnya begitu ya. Ya. Maka menjadi manusia yang sangat hati-hati kalau itu sudah berani lawannya atau siapa dia sudah berani bersumpah menggunakan nama Allah ya. Jadi aku nyalahkan mataku seperti ya. Ya. Dari sumpah berarti Apa? yang nuduh salah ya. Kalau orang korupsi dari sumpah yang nuduh salah. Yang apa? Yang nuduh salah. Ya. Ya itu bukan yang dosa lebih benar juga ya. Tapi ini menyalahkan diri sendiri gitu. Sudahlah aku aja yang salah. Ngalah ya. Ya. Tapi kalau orang suami istri bertengkar, meskipun benar akulah yang salah, aku yang ngalah, kan adem ya. Berikutnya tadi fadhailu Isa alaihissalam. Sekarang babu min fadhali Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Salah satu kemuliaan atau keistimewaan Nabi Ibrahim al-Khalil kasih Allah alaihissalam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ihtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu thamanina sanah bil qadum. Ibrahim alaihissalam itu berkhitan. Wa huwa ibnu thamanina sanah. Apa maknanya itu? Ya. Itu ibnu samain bukan anaknya 80 tahun tapi maknanya umurnya 80 tahun. Bil Qadum, di tempat yang namanya Qadum. Dari nama tempat Al Qadum itu ya. Ya. Karena diterjemahkan Ibrahim melakukan khitan pada saat ia berusia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Menurut saya kok enggak ya. Mana yang menggunakannya bil Qadum, Qadum ini nama tempat bukan kapak. Ya.
Iya, terjemahan kita kadang-kadang seperti itu ya, nggak ada yang ngoreksi ya. Mangku kapak ada hancur pisannya. Ini saya lihatnya sini ya. Al-Qadum qaryatun bisyam. Ya. Tapi orang celana biasanya Ya. pakai kapak. Ya. Kok pakai kapak? Tapi sebuah negeri, sebuah tempat di negeri Syam ya. Sadum juga ada kan? Sadum, nama Sadum. Yang ada kan dari sana masuk Sodumi itu karena di tempat Sadum namanya. Ya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Anbiya, sama dengan tadi. Babu qouli ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ini ya hadis tafsir tentang ayat, dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. An-Nisa 125. Ya, saat itu karena usia Ibrahim juga ratusan tahun dan punya anak itu sudah 100 tahun lebih baru punya anak ya. Jadi bisa jadi 80 tahun Nabi Ibrahim saat itu tidak sama dengan 80 tahun kita ya. Apalagi Nabi Nuh kan 950 tahun ya. Jadi kira-kira 100 tahun sama dengan balita kita gitu ya. Berikutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah juga anna Rasulullah sallam qala. Sungguh Rasulullah sallam bersabda ya. Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Terjemahan harfiahnya, kita lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim. Apa maksudnya ini? Maksud buat kita itu lebih pantas dari Ibrahim tentang keraguannya bagaimana Allah itu menghidupkan orang yang mati. Jadi karena dia Khalilullah tadi, sehingga sebenarnya bukan berangkat dari keraguan, tetapi ya, hanya keingintahuan saja. Bisa jadi juga karena umatnya saat itu menuntut itu. Seperti Nabi Musa misalnya, kan juga pernah minta izin kepada Allah untuk bisa melihatnya. Kenapa? Sebelumnya Bani Israel pernah menyatakan la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya kepadamu, hai Musa, sampai kami bisa melihat Allah itu dengan mata kepala, nyata dengan mata kepala. Maka beliau pernah minta izin kan untuk bisa melihat apa? Melihat Allah. Dijawab lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin ingzur ilal jabal, dan lihat gunung coba. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Oh, gunung kau lihat tetap seperti dia kala, kamu akan bisa melihatku. Begitu melihat ternyata gunung. Ya ini dialog langsung antara Nabi Musa dengan Allah. Dengan iya. Dialog langsung. Iya. Makanya disebut kaliman, kalimullah yang bisa dialog langsung. Ya. Tentunya Rasulullah juga ada kalim juga kan? Kapan itu? Waktu Mi'raj itu, ya. Bahkan tempatnya sangat istimewa karena
di Sidratul Muntaha, tidak. Kalau Nabi Musa ini kan di Tur, Gunung Tur ya. Makanya suruh lihat gunung tuh. Begitu lihat gunung itu terbelah. Fa kharra Musa sa'iqa, maka melihat itu Musa jatuh pingsan. Maka semoga ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi setelah Nabi Musa mengalahkan Firaun. Iya. Karena sudah dijajah gunung itu jajar Sinai kok. Ya. Jadi setelah terbebaskan dari kepanjaran Firaun, kemudian ke timur di tengah-tengah jazirah sini ada Gunung Tur itu. Di situ juga beliau mendapatkan Taurat itu lama 40 hari itu. Ya. Hadis berikutnya ya. Di 1530 Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bersabda, "Nahnu ahaqqu bisyaki min Ibrahim." Kami lebih pantas untuk punya rasa keraguan-raguan tentang apa? Yaitu tentang bagaimana cara Allah untuk menghidupkan orang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau dalam menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min, maka dijawab oleh Allah, apa kamu masih tidak percaya? Maka jawabnya apa? Qala bala. Apa bala sih maksudnya? Bala itu mengiyakan pertanyaan yang negatif. Alastu birakum bala. Alastu kan bala ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ya penggunaan na'am dengan bala itu berbeda. Padahal jawabnya sebenarnya iya, sama maknanya iya. Kalau na'am itu ya pertanyaan yang positif. Apakah kamu orang Indonesia? Iya, saya orang Indonesia. Hal anta Indonesia? Na'am, anak Indonesian. Ya. Tapi kalau alasta Indonesian, bukankah engkau seorang Indonesia? Jawabnya bala. Tapi kalau dilanjutkan dengan jawabannya, la-nya tidak diikutkan. Bala ana Indonesia. Benar aku seorang warga negara Indonesia. Kalau itu dijawab dengan na'am, itu la-nya katut. Alasta Indonesian, bukankah engkau seorang Indonesia? Na'am, ana lastu Indonesia. Benar aku bukan orang Indonesia. Jadi la-nya katut kan. Ya. Jadi itu khusus untuk bala ya, tidak ada yang lain. Jadi bala itu menjawab pertanyaan negatif, tetapi apa jawabannya positif, gitu ya. Jadi mengiyakan positif, apa namanya tidak seperti yang ditanyakan. Bukankah engkau Muslim? Bala ana bukan bala ana lastu muslim, bukan begitu ya. Kalau na'am berarti na'am ana lastu muslim. Iya, saya bukan orang muslim. Ya. Kalau pakai na'am ya. Jadi ada perbedaan penggunaan sekaligus makna jawaban tadi. Ya. Kalau Indonesia sama dua-duanya itu. Iya kan? Iya pada iyanya. Ya. Bukankah seorang Indonesia? Iya. Apakah orang Indonesia? Iya. Iya. Ya, Al-Baqarah 260 ya.
Wa yarhamullahu Luton, dan semoga Allah merahmati Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Sungguh pasti dia telah berlindung kepada ruknan syadid. Asal rukun itu ya macam-macam maknanya. Jadi sesuatu, rukun itu bagian dari sesuatu. Jadi rukun sholat itu berarti bagian dari sholatnya. Kalau wajib sholat itu di luar sholat, tetapi harus dikerjakan. Nah ini tapi yang dimaksud di sini apa rukun sini? Ar-ruknu itu asal maknanya bisa sandaran juga, tempat sandaran. Ya. Bisa juga pojok. Ruknul masjid pojoknya. Ya. Ya. Nah sini maksudnya ya tempat di mana kita langsung menghadapnya. Jadi yang dimaksud ruknun syadid langsung menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Rukunnya bangunan ini, ada pilarnya itu rukunnya, pondasinya juga rukunnya. Jadi rukunnya berarti yang paling kuat ya. Walau labistu fi sijni tulama labis ajabtu da'i. Meskipun labis tu fi sijni, saya harus tetap tinggal di dalam penjara. Tulama labisa Yusuf, setara dengan selama Nabi Yusuf dalam penjara. La ajabtu da'i, pastilah aku akan menyambut da'i. Apa da'i itu? Ya orang yang berdakwah namanya da'i. Da'i ya. Orang yang menyeru kepada Allah maksudnya. Wa man ahsanu kan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Dari da'a yaitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan Allah sungguh menyayangi Lut yang telah kembali kepada rukun yang paling kuat yaitu Allah. Jadi artinya kan diancam oleh para pengikutnya, tapi dia kembali berlindung kepada Allah. Jadi kan benar berarti. Walau labitu vision, kalau seandainya aku harus istilahnya mau di penjara itu ya, mendekam di penjara ya, selama tahunnya Nabi Yusuf di penjara itu berapa ya, la ajabtu da'i, pasti aku akan mengikuti orang yang menyeru ke jalan Allah itu ya. Jadi artinya apa ya, biar aku di penjara ya, saya lebih baik tetap mengikuti Rasulnya Allah, Nabinya Allah ya. Akhrajal Bukhari fi Kitabil Anbiya ya. Sama tadi babu qauli azza wa jalla wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan beritahukan kepada mereka tentang tamunya Nabi Ibrahim. Siapa tamunya Nabi Ibrahim itu? Malaikat. Ya, malaikat yang akan tugaskan kemana itu? Ke Nabi Lut. Ke umatnya Nabi Lut ya, untuk membinasakan itu. Kemudian singgah di rumahnya Nabi Ibrahim, sehingga Sarah waktu itu juga nggak tahu kalau itu malaikat, dianggap manusia biasa kan. Dan disiapkan di ijlin samin ya.
Jadi daging anak sapi panggang. Ternyata nggak ada yang mau makan. Maka Sarah pun ketakutan. Wa qalu la takhaf, maka para malaikat jangan takut. Bahkan memberitahukan la takhaf, ya. Kemudian memberitahukan kamu akan mendapatkan seorang anak itu. Waktu itu Hajar tidak satu rumah. Barangkali enggak dugaan saya enggak ada ceritanya, tapi dugaan saya tidak. Karena meskipun yang menyarankan Nabi Ibrahim menginginkan Hajar, tapi toh dia minta kan itu supaya dijauhkan dari, bahkan dijauhkan dari tempat tinggal kan, harus dibawa ke Mekah itu. Ya. Iya, semburu. Semburu itu sudah watak. Laki aja punya semburu juga kok. Rasulullah juga punya semburu. Cemburu ini yang cemburu dalam, tapi ada yang cemburu yang positif itu ya. Itu apa ya? Ya kalau umat yang tidak mau beriman, dia itu punya rasa cemburu itu. Kok tidak seperti umatnya Nabi siapa misalnya, ini ya. Cemburu juga. Jadi cemburu itu ada cemburu yang positif, ada cemburu yang negatif. Yang negatif itu cemburu buta, Pak. Yang positif cemburu yang melek. Baik, berikutnya niti 1531. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sama sumbernya semua ya. Qal, dia berkata, lam yakdzib Ibrahim alaihissalam illa thalatha kadzabatin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat dusta, tidak pernah berbohong, kecuali dalam 3 hal. Illa thalatha kadzabat, kecuali hanya 3 kali dusta. Isnataini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla. 2 di antaranya yaitu ya dalam masalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ucapi inni syakim. Sungguh aku sakit. Sakit ya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim itu akan berangkat menghancurkan patung-patung itu. Jadi bohongnya itu sebagai apa? Sebagai salah satu siasat untuk itu ya. Dan bohong sebenarnya memang dibolehkan ya. Jadi untuk mengelabui musuh ya, itu dibolehkan. Apa dalam perang hadis Rasul, karena al-harbu khida', perang itu adalah tipu daya. Jadi dalam berperang itu dibolehkan bohong karena kepentingan perang itu ya. Juga untuk mendamaikan antara 2 orang yang berselisih ya. Orang cekcok misalnya, kemudian berpura-pura, saya sudah mendatangi seperti itu kok, ternyata niatnya baik, enggak seperti yang itu boleh seperti itu supaya ini tidak diredam namanya itu. Kesini juga, saya sudah ketemu sama itu begini ya. Itu diantara bohong yang dibolehkan. Nah di sini Nabi Ibrahim ini bohong saat ini akan melakukan
penghancuran berhala itu, berpura-pura sakit kepada kaumnya. Begitu juga ucapannya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ketika Nabi Ibrahim diinterogasi oleh kaumnya, kan dia mengatakan, ya, siapa yang menghancurkan ini? Mereka nuduh Ibrahim. Ibrahim, tidak, bukan aku, pasti yang menghancurkan berhala yang besar ini. Kan bohong juga kan ya. Ya. Tapi tujuannya untuk membungkam mereka kan. Ya. Karena mesti jawabnya, mana mungkin dia nggak bisa buat kok bisa menghancurkan. Nah, dengan begitu kan lah, ngomong aja nggak bisa, kau sembahkan, itu arahnya ke situ. Jadi tujuannya seperti itu, bohongnya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Jadi ada dua kebohongan Nabi Ibrahim. Wa qala baina huwa dzata yaumin wa syarah. Juga ketika dia berkata, ketika dia itu suatu hari bersama Sarah, ya, dalam istrinya Sarah, ya. Sarah ini yang ibunya siapa? Ibunya Sarah itu? Ibunya Ismail. Bukan, ibunya Ishak, ya. Ini yang benar-benar dari Bani Israel, ya. Kemudian Nabi Ismail itu yang dari Hajar, yang Hajar ini bukan Bani Israel, tapi bangsa Koptik, bangsa Mesir, ya. Itu yang membuat mereka tidak mau mengimani Nabi Ismail maupun apalagi Nabi Muhammad, gara-gara menganggap darahnya sudah tercemar oleh darah bangsa lain, ya. Jadi ras, ya, masalah ras betul, ya. Ya. Ada yang menyaksikan tadi malam pelantikannya Joe Biden? Ya, ya. Itu kan sebelumnya kan membuat pernyataan, ya, menggunakan hadis Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya. Ya. Dan dia memang benar-benar mau mempersatukan bangsa Amerika, tidak akan membedakan antara ini, termasuk juga kepada Muslim akan dirangkul juga, gitu. Janjinya seperti itu, ya. Tadi malam ketika pidato pertamanya juga seperti itu, ya. Jam 12 malam, tapi sana jam 12 siang itu. Sana jam 12 siang. Dan wakilnya, presidennya kan, wakil presiden kan perempuan. Jadi pertama kali di Amerika wakil presidennya perempuan. Seandainya yang lalu tidak di apa namanya, istilahnya apa namanya, ditipu itu apa namanya itu ya, istilahnya dalam politik itu kan Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Ya, wah, saya belum bisa sekarang karena saya masih di ada majelis taklim sekarang ini. Belum bisa melihat, ya. Nggih. Salam tuh. Antar dulu mantan lurah ini. Takmirnya Masjid Muhajirin Bibelgi. Ya.
Sampai apa tadi jatuh dia? Oh ya. Dikerdili mau dia apa gitu ya? Apa? Ya. Apa istilahnya lupa saya itu ya. Ya, mana tadi? Baina waqal baina huwa ketika suatu hari dia bersama Sarah idh ata ala jabbarin minal jababiroh, maka saat itu Ibrahim berhadapan dengan Jabbar, itu penguasa yang sangat otoriter. Ya. Ini salah satu Asmaul Husna ya, Jabbar. Jadi itu sangat kuasa, tidak ada yang menyamainya, itu asal makna Jabbar. Kadang-kadang ada manusia yang merasa mengaku dirinya Jabbar seperti itu, termasuk Fir'aun, Namrud, Jabbar. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mendatangi ya, seorang penguasa yang sangat otoriter, bisa jadi yang dimaksud Namrud, bisa jadi ya. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, kepada Ibrahim, inna hahuna rajulan mahau imra'atun min ahsanin nas. Maka dikatakan kepadanya, sungguh di sini ada seorang laki bersama seorang wanita yang min ahsanin nas, dari seorang yang sangat, yang terbaik di antara manusia. Fasa'alahu anha, maka dia pun ditanya. Fasa'alahu anha, ini dalam bahasa Arab ya, bentuk pasif itu tidak bisa dengan menyebutkan pelaku, sehingga disebut naibul fa'il saja ya. Ya. Misalnya ya, Zuriba Muhammadun, Muhammad dipukul. Muhammad dipukul. Tidak bisa menyebutkan pelaku karena bentuk pasif. Kalau Muhammad memukul Ali itu jelas ya. Nah, sehingga dalam bahasa Arab untuk menyebutkan pelaku itu dirubah menjadi bentuk apa namanya, bentuk apa namanya itu ya, bentuk positif ya. Dipukul dengan memukul itu apa namanya ya. Jadi kalau diterjemahkan letterleknya ya, Muhammad dzarabahu Aliyun, Muhammad itu dipukul oleh Ali. Jadi kalau mau menyebut fa'il harus dirubah dalam bentuk aktif. Jadi tidak dzuriba Muhammadun min Ismail, enggak begitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan bisa. The dog was struck by this man misalnya. Anjing dipukul oleh orang ini, dalam bahasa Inggris bisa. Indonesia apalagi ya. Tulisan ditulis si A, ditulis oleh si A kan, si A-nya pelaku kan. Tapi kalau bahasa Arab tidak bisa menjadi pelaku kalau bentuknya bentuk bina lil maf'ul ya. Bentuk apa, pasif ya, bentuk pasif ya. Jadi nah bentuknya seperti fu'ila ya. Fu'ila ya. Jadi kalau bentuknya fu'ila, kutila misalnya, atau kila dikatakan ya,
itu tidak bisa dengan menyebutkan pelaku. Maka untuk menyebutkan pelaku yang konteksnya itu adalah negatif, fa'ilnya tadi, fi'ilnya kata kerja tadi dibentuk dalam bentuk aktif, sehingga Muhammad dzarabahu Aliyun. Ini kalau terjemahan letternya Muhammad memukulnya Ali kan gitu ya. Muhammad memukulnya Ali, terjemahan harfiahnya letterlek. Padahal maksudnya Muhammad dipukul oleh Ali. Nah, jadi beda bahasa Arabnya. Jadi meskipun bentuknya aktif ya, tapi kalau bentuknya seperti itu sebenarnya bentuk negatif, bentuk apa ya? Ya, pasif lawannya apa negatif ya? Ya. Aktif dan negatif ya. Karena memang tidak bisa menyebutkan pelaku kalau kata kerjanya itu bentuk negatif ya. Buku itu dibacakan oleh Syiah. Itu Alkitabu qara'ahu Muhammad. Syiah ya. Kitab itu dibacakan oleh Muhammad. Kalau bentuk negatif kan Alkitab quri'a, dibacakan titik, atau quri Alkitab, buku itu dibaca selesai atau dibacakan ya. Itu kalau bentuk apa namanya, bentuk lawannya aktif seperti ya. Dalam istilah pasif ya, bentuk pasif ya. Ya, jadi di sini tadi ya, faqilah lahu itu dikatakan kepadanya. Qila itu dari kola itu dalam bentuk aktif. Qila asalnya kuwila, asalnya qila itu asalnya kuwila, karena bentuknya fu'ila, kutiba alaikumusiyam ya. Bentuknya seperti itu. Hanya kalau kuwila itu dalam bahasa Arab, lidahnya Arab terlalu berat, terlalu sulit namanya, maka terjadilah i'lal dan ibdal dalam dunia syaraf gitu ya. Jadi bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini jawaban Nabi Ibrahim ya. Yang menghancurkan itu berhala yang besar ini. Gantian itu, kamu yang menghancurkan? Tidak, tanya sama itu. Yang matuin itu, buktinya kapaknya masih digantung di lehernya itu. Padahal itu bohong, tapi bohongan yang seperti itu dibenarkan. Sebenarnya Ibrahim pada akhirnya nggak bohong. Apa? Pada akhirnya tidak. Ya, bisa jadi ya tentu niatnya tidak bukan bohongan. Nabi tidak mungkin bohongannya. Mencerdaskan ya. Jadi mencari cara ya. Yang tadi itu untuk membungkam tadi ya. Kan mereka bisa menjawab kan, mau jawab apa lagi lu? Ketika oh ini loh yang menghancurkan masih yang gede ini. Jawabannya pasti enggak mungkin. Masa berhala bisa menghancurkan, arahnya sih kan. Sehingga tinggal jawab, wong berbuat apa enggak bisa kok kamu sembah kan itu ya. Jadi sangat luar biasa apa namanya itu ya. Dalam dunia mantik ya. Ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya Ibrahim ya, inna hahuna rajulan ma'hu imra'atan min ahsanin nas. Sungguh di sini ya, inna hahuna, sungguh di sini ada seorang yang bersama seorang wanita atau yang disertai dengan seorang wanita min ahsanin nas,
dari orang yang paling ganteng atau paling cantik. Fa arsala ilaihi fasalanha, maka diutuslah orang ke sana. Fasalanha, maka ditanyakan kepadanya tentang wanita itu. Faqala man hadhihi, siapa wanita ini? Qala ukhti, dia ini saudaraku, saudara perempuanku. Fa atasarah, maka Sarah pun didatangi. Qal ya Sarah, hei Sarah, laisa ala wajhi mu'minun ghairi wa ghairuka. Di muka bumi ini tidak seorang beriman, ya, bisa di orang yang percaya selain aku dan engkau. Wa inna hadza sa'alani fa akhtarhu annaki ukhti, dan dia ini menanyakan kepadaku tentangmu, maka saya beritahu bahwa kamu itu saudaraku. Fala tukadzibini, maka jangan engkau mendustakan aku. Jadi ini rahasia. Jadi saya sengaja mengaku bahwa kamu itu saudaraku. Tapi dia datangi dulu yang memberitahu tentang itu, maka nanti kamu jangan mendustakan aku, ya. Dengan kayak percaya padaku aja lah, ya. Ini memang rekayasa, ya. Fa arsala ilaiha, ya. Maka seorang utusan pun diutus untuk menemui wanita itu. Falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawaluha biyadihi fa ukhidha, maka setelah utusan itu, ya, dakhalat alaihi, ya, falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawala biyadihi, maka setelah wanita itu, ya, masuk rumah, dhahaba yatanawaluha biyadihi, tentang orang laki tadi itu yatanawal, asalnya menerima, ya, tapi maksudnya ini mengajaknya, memegangnya, ya, atau menuntunnya, ya, jadi fa ukhidha, itu saya tidak ragu-ragu saya ini, karena ukhidha itu kadang-kadang asal maknanya diambil, tapi seringkali dimaknai juga dihukum atau ini yang semua diambil atau dihukum, ya. Faqala ud'illah li. Nah, ini mungkin diambil atau ditangkap. Maka dia ud'illah li, doakan aku. Wala adzurruki, dan aku tidak akan berniat menimpakan mazharat kepadamu, ya. Tadi kan dia mengaku kamu itu saudaraku, kan itu, ya, jadi bohong kan itu, ya. Ya, jadi nanti doakan Allah bahwa aku tidak akan menimpakan sesuatu yang mencelakakan kamu. Fata'atillah, maka dia pun mau berdoa, mendoakan, ya, kepada Allah. Fa'udliko, maka udliko dibebaskan. Jadi ukhidahnya betul ditangkap, fa'udliko dibebaskan. Summa tanawala tsaniyah, kemudian dipanggil diambil lagi untuk yang kedua kalinya, wanita tadi, ya. Kan tadi aku ini saudaraku, kalau ditanya tadi, ya. Fa ukhidha mislaha wa shad, kemudian dihukum lagi seperti tadi, bahkan bisa lebih keras,
Faqala ud'illah li wa la adurruki, sama dengan tadi. Doakan aku kepada Allah dan aku tidak akan mencelakakan kamu. Fada'at wa utrik, maka dia pun mau mendoakannya dan dibebaskan lagi. Fada'a bi ba'dha hajabatihi, maka ya dipanggillah sebagian hajabah. Hajabah itu sama dengan berasal kata hijab. Hijab itu penghalang. Maksudnya ini adalah apa namanya, ya semacam apa, anak buah untuk mengamankan ya, dari bagian security ini kira-kira itu ya. Fata'a ba'dha hajabatihi, karena dia ini kalau ada orang masuk kan ditolak, seakan kan hajabah, seakan mendinding, memberi dinding untuk bisa seorang untuk bisa bertemu langsung. Faqal lam tu'tuni bi ihsan, maka dikatakan kamu belum pernah ta'tuni bi ihsan. Atabi itu apa? Atabi asalnya datang dengan, kan ya, membawa atau mengajak ya. Membawa atau mengajak ya. Innakum lan ta'lam ta'tuni bi ihsan, kamu belum pernah mengajak seorang kepadaku. Innama ataitumuni bi syaiton, tetapi yang kau bawa kepadaku, yang kau ajak kepadaku bukan manusia, setan itu. Fa'akhdamaha Hajar. Fa'akhdama itu dijadikan sebagai khodim. Khodim itu apa? Pembantu. Fa'akhdamaha Hajar, maka di bawah tadi yang dikatakan setan tadi ya, dijadikan pembantunya, khadamnya Hajar. Fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli, maka fa'atathu, Hajar ini mendatanginya saat itu wa qa'imun yusalli, dia lagi menunaikan salat, lagi menegakkan salat. Fa'auma'a biyadih, auma'a yumi'u, itu membuat kode dengan tangan, beri isyarat. Auma'a yumi'u ya. Mahya, mahya ini saya enggak tahu dimakan apa sih, mungkin mahlan maksudnya ya. Ini nomor berapa tadi? 31. Mahya. Nah, enggak ada ya. Di situ artikan apa mahya? Menanyakan keadaannya. Menanyakan keadaannya. Mahya. Fa'auma abiyatihi, yang bersyarat dengan tangannya. Mahya, menanyakan ya. Baiklah, nanti ada kisahnya, saya bacakan berikutnya ya. Qalat raddallahu kaidal kafir al-fajir fi nahrihi, maka apa, Hajar tadi ya, berkata raddallahu kaidal kafir, Allah telah membalas atau apa ya, membalas tipu daya orang kafir atau al-fajir fi nahrihi, seakan-akan nahar itu apa namanya,
ujung antara dada dan leher, dari pangkalnya leher, nahar ya. Makanya wanhar sih. Fasallir wanhar ya. Kan diartikan berkorban lah gitu. Kok nahar itu kenapa? Karena itu mengisyaratkan bahwa kurban yang paling istimewa saat itu adalah unta. Kalau unta itu saat itu tentu harta yang termahal yang dimiliki bangsa Arab. Karena menyembelih unta itu berbeda dengan menyembelih yang lain. Ayam, kambing, sapi itu sembelih di ujung apa ini? Antara kepala dengan tapi unta kepala yang sembelih tertusuk di sininya itu. Pisau kecil aja set itu saja. Itu darah biasa itu biasanya. Sehingga nahar itu seakan-akan ditusuk ininya yang mematikan lah katanya. Meskipun tidak dalam arti seperti itu, bisa saja karena hujahnya tadi bisa membungkam tadi seakan-akan seperti menusuk naharnya. Nyirotul kaidal kafir fajir fi nahrihi. Jadi membungkam orang kafir orang melihatnya. Ya bani ma'is sama. Tilka ya Hajar itu adalah ibu-ibu kalian, wahai bani ma'is sama. Jadi anak-anak turunnya apa ma'is sama. Yang dimaksud apa ya ma'is sama ya? Terjemahan harfiahnya Pak itu terjemahan letterleknya itu. Ummakum bani bini ummakum ya bani ma'is sama qala fil fatah ka'annahu khataba bidzalikal arab bikasim mulazamin lil falwat allati biha mawaqi'ul qitr li ajri mar'at. Oh Fafita Muskun. Ini jadi ternyata maksudnya inilah orang-orang Arab itu karena apa? Karena mereka itu dalam bertak mengandalkan turunnya hujan dari langit. Karena Arab Badui itu nomaden kan, tidak menetap di satu tempat. Maka di sana ada rumput, pindah ke sana. Ada rumputnya pindah sana. Jadi seakan hidupnya tergantung pada air hujan tadi. Jadi pindah-pindah tempat terus. Jadi maksudnya orang Arab ini Bani Ma'is sama ya. Jadi bangsa Arab Badui lah kira-kira yang kerja apa namanya profesinya hanya pengembala kambing. Apa? Hajar. Ya. Hadiah dari Hajar. Lah iya Hajar hadiah dari dari raja. Oh. Wah, saya enggak tahu tuh. Tapi yang jelas itu juga atas persetujuannya Sarah asal mulanya. Dan Sarah memang itu budak kan asalnya. Hajar itu budak dari bangsa Koptik. Ya bisa jadi ya seperti Maria Kiptiah kepada Muhammad itu. Ya. Maria Kiptiah itu kan budak dari Mesir ya, diberikan kepada Nabi Muhammad itu ya. Ini biasanya seperti itu. Ini kan Hajar ini kan cantik. Apa? Siti Hajar itu kan cantik, pelayan. Cantik. Bukan pelayan. Hah? Pelayan istana. Dan cantik orangnya.
Karena pelayan di sana berarti cantik katanya. Ya. Karena seleksi saya pelayan di sana mesti dipilih wajahnya dulu Pak ya. Pinter Pak Yahya ini. Ya. Bisa jadi ya. Tapi memang yang memunculkan kecemburuan siapa? Sarah itu. Kenapa? Ya. Padahal dia yang menyarankan juga untuk menikahi Hajar, yaitu karena ternyata dia bisa memberikan anak yang namanya Ismail tadi. Nah itu sebetulnya yang menyatakan bahwa Hajar itu buta itu gimana? Apa? Kalau di Islam kan banyak yang beranggapan bahwa Ya. Hajar itu buta. Ya tadi dari Mesir tadi baca yang mendukung hadiah tadi. Seperti mana? Sebenarnya bukan buta ya. Apa? Lalu sang raja menghadiahkan kepada seorang pelayan. Dan pelayan raja, Hajar itu bukan buta. Ini sih. Itu ya. Ya, tapi yang populer memang begitu. Ya. Karena memang ini apa namanya? Memang yang Bani Israel itu yaitu yang menyebarkan bahwa dia itu budak itu Bani Israel itu untuk menguatkan apa argumentasi mereka bahwa ya itu memang tidak berhak menjadi nabi karena anaknya budak itulah. Jadi Ismail itu anaknya ibunya budak. Apalagi Muhammad itu anak cucu Ismail. Jadi lebih budak lagi kira-kira begitu. Sehingga mereka menentang Nabi Muhammad itu karena itu yang disebarkan kepada mereka. Padahal yang berat jadi Nabi dan Nasrani soalnya saya klaim mereka saja, yaitu yang benar-benar murni dari Bani Israel saja. Ya. Ini Ustaz, karena saya menjelaskan, ini dengan Menahem Malik itu menjelaskan bahwa Hajar ini sebetulnya bukan budak, tapi keluarga raja yang dititipkan ke Ibrahim supaya dididik menjadi seorang umat yang baik. Tapi akhirnya Ya. Ya. Siapa Pak? Siapa tadi Manahim yang itu ya? Ya. Siapa Manahim itu ya? Uner dia ya. Ya. Ya bisa jadi begitu, bisa. Dari yang Israel sendiri yang menjelek-jelekan Sarah karena Hajar karena perempuannya Ya. bahwa dia itu budak sehingga Ya. tidak diakui sebagai anak yang pertama. Ya, ya. Ya. Jadi bisa jadi memang seperti itu. Jadi memang karena bencinya Bani Israel kepada itu sengaja diekspos sebagai budak. Nah, bisa jadi sebenarnya asalnya pelayan raja dihadiahkan, tapi karena memang bukan dari Bani Israel maka diisukan. Ya, sekarang diviralkan berita hoax kira-kira gitu ya. Berita hoax bahwa itu budak Mesir. Sehingga anaknya itu anaknya budak, maka tidak berhak jadi nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu tua mana? Ismail dengan Ishak itu tua mana? Ya, ya, ya. Kalau kita memang seperti itu. Al-Quran mengatakan, ya saat itu Sarah itu belum bisa memberikan keturunan, makanya tadi cemburuan juga diantaranya karena begitu menikahi Hajar kok bisa melahirkan itu. Nah, mereka kan cuma balik juga kan. Menurut pengakuan mereka Bani Israel ini yang dikorbankan bukan Ismail, Ishak. Ya. Ishak. Orang lupa saya surat apa, itu juga begitu. Jadi setelah Ismail diberikan anak kedua yang namanya Ishak gitu. Dalam Al-Quran kalau nggak masuk juga masalah itu ya. Ya, ya. Jadi menurut kita dan Al-Quran itu memang Ishak itu lahir setelah Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail yang itu dari
Hajar, bukan dari Sarah. Ya. Nah, Sarah yang melahirkan kemudian namanya Ishak. Dan Ishak itulah akhirnya menjadi Israelnya tadi, Israel, sehingga Bani Israel keturunan Nabi Ishak. Dengan begitu maka keturunan Ismail tidak ikut, tidak masuk. Berarti juga tidak berak jadi Nabi, jadi menguatkan mereka. Ya. Di sini tadi diartikan tercekik. Apa? Akhoda. Oh iya iya. Ya bisa jadi juga diambil ya. Diartikan di. Raja mau menempuh Sarah tercekik gitu. Oh. Itu apa? Dan nyekik kayak malaikat. Ya kalau seandainya itu benar rezeki bisa jadi jadi rajanya yang dicekik ya. Ya. Bapak sekalian sampai berapa kita tadi? 531 ya. Oh belum habis ya? Sudah ya? Oh ya sudah ya. Ya tadi qala Abu Hurairah tilka ummukum ya bani ma'is sama tadi. Jadi maksudnya bahwa tilka ini siapa maksudnya? Hajar. Hajar itu ibu kamu sekalian. Anak-anak yang hidupnya dari Ma'us sama tadi. Jadi Badui bangsa Arab yang pengembala sehingga tempat tinggalnya itu selalu pindah-pindah karena menunggu munculnya rumput karena air hujan yang turun. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Anbiya babu qouli ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi masih juga seperti tadi yaitu hadis tafsir karena tentang ini Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu hari ini ya, kajian kita sampai 15 31 ya, 15 31. Ya, jadi intinya tentang kemuliaan para nabi, mulai Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa di sini. Ya. Mudah-mudahan hikmah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika wan nar. Allahumma tsabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarinal kufra wal fusuq wal 'isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bil taufiq hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.